kita pada pengertian instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat mengukur suatu objek atau mengukurkan suatu variabel. Masuk kita pada bagian B, yaitu jenis-jenis tagihan. Macam-macam jenis-jenis tagihan. Yang pertama dulu kuis. Kuis ini sering digunakan dalam melaksanakan atau waktu yang singkat, contohnya bagi siswa yang tidak bisa lewat. Dan yang kedua yaitu pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan ini sering digunakan dalam materi yang dipertanyakan dalam bentuk tanya jawab. Tugas rumah. Tugas rumah ini yaitu merupakan tugas individu yang diberikan setiap minggu. Tugas kelompok ini tugas bersama-sama dalam mengerjakan tugas atau diskusi, pertukaran pendapat antara satu dengan yang lain. Ulangan semester. Ulangan semester ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di dalam menghadapi ujian. Ulangan kenaikan kelas. Ulangan kenaikan kelas ini kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di akhir semester genap. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu bagian C, syarat-syarat penyusunan jenis tagihan dan instrumen penilaian. Dalam penyusunan jenis tagihan ini dan instrumen penilaian ini ada beberapa, yaitu satu, relevansi. Relevansi ini bersifat mengukur hal yang seharusnya diukur apabila pengajar hendak mengukur kemampuan murid tingkat rendah dalam bidang matematika, misalnya dalam hal penjumlahan, maka soal yang dibuat benar jika dirumuskan dalam bentuk soal cerita yang panjang. Dengan demikian, alat ujian dikatakan relevan apabila mengukur apa yang hendak diukur. B. Efektivitas dan efisien. Maksudnya di sini efektivitas ini dan efisien apabila alat evaluasi memberikan informasi secara lengkap dari waktu yang disediakan untuk menyelesaikan soal yang disajikan. Contohnya seperti ketika kita ingin menguji 100 orang siswa mengenai sejauh mana penguasaan mereka tentang suatu bacaan, dan kita membuat ujian tersebut secara lisan. Bagian C, keseimbangan. Maksudnya dalam dikatakan seimbang apabila soal yang dibuat mencakup seluruh materi yang dipelajari. Seperti soal tersebut hanya mengambil sebagian dari materi yang dipelajari, maka soal tersebut dikatakan tidak seimbang. Jadi pertanyaan juga dibuat hendaklah merata. D. Objektivitas. Maksudnya suatu alat evaluasi yang objektivitas adalah jika jawaban yang diberikan oleh murid hanya benar atau salah saja, tidak mengkombinasikan alat evaluasi lainnya. E. Tingkat kesulitan. Maksudnya di sini pertanyaan atau soal ujian hendaknya disesuaikan dengan umur dan taraf berpikir anak. Artinya soal yang dibuat sesuai jangkauan berpikir anak. D. Dapat dipercaya. Alat evaluasi dikatakan terpercaya apabila soal yang dibuat dan dikerjakan oleh dua kelompok murid pada tingkat yang menunjukkan hasil yang sama. Selanjutnya yaitu kejujuran. Dikatakan memiliki kejujuran apabila setiap murid berhak mendapat nilai yang terbaik sebagai hasil usahanya. Jadi setiap murid memperoleh kesempatan menunjukkan siapa mereka atau dirinya tersebut. Berikutnya, waktu. Syarat alat evaluasi dalam waktunya adalah apabila terdapat perbandingan yang serasi antara soal yang dibuat dengan waktu yang tersedia. Misalnya disajikan soal objektivitas sebanyak 100 butir dalam pilihan ganda. Waktu yang disediakan hanya 20 menit atau bahkan kurang dari itu, maka soal tersebut dikatakan kurang baik atau kurang waktu kita untuk mengerjakan soal tersebut. Sekarang bagian D, jenis-jenis instrumen evaluasi. Ada beberapa, itu tes non-objektif atau dikatakan esai atau
uraian. Tes uraian ini dikatakan disebut juga esai, merupakan alat penilaian yang hasil belajar yang paling kuat. Secara umum tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut. Bagian C, keseimbangan. Maksudnya dalam dikatakan seimbang apabila soal yang dibuat mencakup seluruh materi yang dipelajari. Seperti soal tersebut hanya mengambil sebagian dari materi yang dipelajari, maka soal tersebut dikatakan tidak seimbang. Jadi pertanyaan juga dibuat hendaklah merata. D, objektivitas. Maksudnya suatu alat evaluasi yang objektivitas adalah jika jawaban yang diberikan oleh murid hanya benar atau salah saja, tidak mengkombinasikan alat evaluasi lainnya. E, tingkat kesulitan. Maksudnya di sini pertanyaan atau soal ujian hendaknya disesuaikan dengan umur dan taraf berpikir anak. Artinya soal yang dibuat sesuai jangkauan berpikir anak. D, dapat dipercaya. Alat evaluasi dikatakan terpercaya apabila soal yang dibuat dan dikerjakan oleh dua kelompok murid pada tingkat yang menunjukkan hasil yang sama. Selanjutnya itu kejujuran. Dikatakan memiliki kejujuran apabila setiap murid berhak mendapat nilai yang terbaik sebagai hasil usahanya. Jadi setiap murid memperoleh kesempatan menunjukkan siapa mereka atau dirinya tersebut. Berikutnya waktu. Syarat alat evaluasi dalam waktu ini adalah apabila terdapat perbandingan yang serasi antara soal yang dibuat dengan waktu yang tersedia. Misalnya disajikan soal objektivitas sebanyak 100 butir dalam pilihan ganda. Waktu yang disediakan hanya 20 menit atau bahkan kurang dari itu, maka soal tersebut dikatakan kurang baik atau kurang waktu kita untuk mengerjakan soal tersebut. Sekarang bagian D, jenis-jenis instrumen evaluasi. Ada beberapa itu tes non-objektivitas, tes non-objektif atau dikatakan esai atau uraian. Tes uraian ini dikatakan disebut juga esai, merupakan alat penilaian yang hasil belajar yang paling kuat. Secara umum tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut. Bagian C, keseimbangan. Maksudnya dalam dikatakan seimbang apabila soal yang dibuat mencakup seluruh materi yang dipelajari. Seperti soal tersebut hanya mengambil sebagian dari materi yang dipelajari, maka soal tersebut dikatakan tidak seimbang. Jadi pertanyaan juga dibuat hendaklah merata. D, objektivitas. Maksudnya suatu alat evaluasi yang objektivitas adalah jika jawaban yang diberikan oleh murid hanya benar atau salah saja, tidak mengkombinasikan alat evaluasi lainnya. E, tingkat kesulitan. Maksudnya sini pertanyaan atau soal ujian hendaknya disesuaikan dengan umur dan taraf berpikir anak. Artinya soal yang dibuat sesuai jangkauan berpikir anak. D, dapat dipercaya. Alat evaluasi dikatakan terpercaya apabila soal yang dibuat dan dikerjakan oleh dua kelompok murid pada tingkat yang menunjukkan hasil yang sama. Selanjutnya itu kejujuran. Dikatakan memiliki kejujuran apabila setiap murid berhak mendapat nilai yang terbaik sebagai hasil usahanya. Jadi setiap murid memperoleh kesempatan menunjukkan siapa mereka atau dirinya tersebut. Berikutnya waktu. Syarat alat evaluasi dalam waktu ini adalah apabila terdapat perbandingan yang serasi antara soal yang dibuat dengan waktu yang tersedia. Misalnya disajikan soal objektivitas sebanyak 100 butir dalam pilihan ganda. Waktu yang disediakan hanya 20 menit atau bahkan kurang dari itu, maka soal tersebut dikatakan kurang baik atau kurang waktu kita untuk mengerjakan soal tersebut.
sekarang bagian D, jenis-jenis instrumen evaluasi. Ada beberapa itu tes non-objektivitas, tes non-objektif, atau dikatakan esai atau uraian. Tes uraian ini dikatakan disebut juga esai, merupakan alat penilaian yang hasil belajar yang paling kuat. Secara umum, tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut bagian D, jenis instrumen evaluasi. Beberapa yaitu tes non-objektif dan tes objektif. Tes non-objektif ini atau berupa esai atau uraian yang merupakan alat penilaian yang hasil belajarnya. Secara umum, tes uraian ini dikatakan pertanyaan yang menuntut siswa menjawab dalam bentuk menguraikan, untuk menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Dalam bentuk tes uraian ini ada 3, yaitu 1 uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian berstruktur. Dalam artinya uraian bebas ini adalah kita bebas, siswa bebas, tidak ada untuk membatasi jawabannya, bergantung pada pandangan siswa itu sendiri. Uraian bebas, uraian terbatas. Bentuk kedua dari tes uraian ini adalah tes uraian terbatas. Dalam bentuk ini pertanyaan telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatasan tertentu, pembatasan dari segi ruang lingkupnya, sudut pandang menjawabnya, indikator-indikatornya. Uraian berstruktur, maksudnya di sini dipandang sebagai bentuk antara soal-soal objektif dan soal-soal esai. Soal berstruktur merupakan serangkaian soal jawaban singkat sekalipun bersifat terbuka dan bebas memberikan jawaban. 2. Tes objektif. Tes objektif ini adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Dalam tes objektif ini ada beberapa prinsip, yaitu benar atau salah, pilihan ganda, berikutnya menjodohkan, isian singkat. Adapun beberapa prinsip-prinsip dalam tes objektif ini, yaitu 1 benar atau salah. B. Pilihan ganda. Maksudnya pilihan ganda ini merupakan tes yang menggunakan pengertian atau pertanyaan yang belum lengkap, dan untuk melengkapi maka kita harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban benar yang telah disiapkan. C. Menjodohkan. Soal menjodohkan ini sebenarnya masih merupakan pilihan ganda, bisa dikatakan juga pilihan ganda. Perbedaannya adalah pilihan ganda ini terdiri atas item dan option. Kemudian tes tinggal memilih salah satu item yang diberikan. Sedangkan bentuk menjodohkan ini terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan soal jawaban yang dikumpulkan pada 2 kolom yang berbeda. Seterusnya isian singkat. Maksudnya di sini dalam jawaban singkat ini menghendaki jawaban dengan kalimat dan atau angka-angka yang hanya dapat dinilai benar atau salah. Sampai di situ penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih.